kita seluruh pendengar Sapaan Teduh dimanapun kita berada, sungguh kita bersyukur dan bersukacita karena kasih Kristus tetap selalu menemani dan menyertai kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang tetap selalu menyertai dan menemani kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami sungguh rindu mendengarkan renungan yang menjadi kekuatan dan sukacita bagi kami dalam menjalani hari ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami untuk boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Ini doa kami Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan bersyukur selalu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sapaan teduh kita pada hari ini terambil dari Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10. Saya bacakan untuk kita sekalian. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Tema yang menjadi sapaan teduh kita pada hari ini, mengenal Kristus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, satu hari sepasang suami istri pergi ke sebuah mall besar. Saat itu suami istri itu ingin membeli barang yang berbeda. Maka mereka memutuskan untuk berpisah sejenak untuk mencari barang yang diinginkan. Dan mereka bersepakat 1 jam kemudian mereka bertemu kembali di parkiran mobil. Lalu setelah selesai membeli barang yang diinginkan, sang suami sesuai dengan kesepakatan menunggu sang istri di parkiran mobil. Dan setelah 1 jam istrinya tidak datang. 2 jam ditunggu tidak datang juga. Sampai 3 jam sang suami menunggu, istrinya tidak datang juga. Lalu akhirnya sang suami mulai gelisah. Sebab itu pertama kalinya mereka pergi ke mall yang besar. Dan karena pada saat itu pengunjung mall sangat ramai, maka sang suami meminta tolong kepada satpam mall. Lalu satpam bertanya kepada sang suami mengenai identitas istrinya. Pak, istri Bapak umur berapa? Mungkin 35 tahun lah. Terus tadi warna pakainya warna apa Pak? Aduh, saya tidak ingat. Rambutnya panjang atau pendek Pak? Aduh, itu pun saya lupa. Tingginya berapa kira-kira Pak? Saya tidak ingat Pak. Tapi tadi istri saya membawa anjing yang sangat cantik Pak. Warnanya putih bulunya, ada pitanya di lehernya Pak. Dan kalau bersuara, wah mantap Pak. Akhirnya satpam berkata kepada sang suami, kalau begitu Bapak tunggu di sini supaya kami mencari anjing Bapak. Loh, kenapa anjing saya yang dicari bukannya istri saya? Iya Pak, karena Bapak lebih mengenal anjing Bapak daripada istri Bapak. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, walaupun ini sekedar ilustrasi, tetapi bukankah demikian hubungan kita dengan Kristus? Banyak orang Kristen yang mengaku percaya kepada Yesus, tetapi tidak mengenal siapa Tuhannya. Dan tidak sedikit orang Kristen seperti Filipus di dalam Yohanes 14 ayat 8 sampai 9. Suatu kali bertanya Filipus kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Lalu kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Tentunya hal ini sangat membuat Tuhan sangat sedih. Sebab kita menyebut anak-anak Tuhan, tetapi kita tidak mengenal Dia. Kalau ditanya kepada kita sekalian, apa kerinduan terbesar Anda ketika sudah menerima keselamatan dari Tuhan? Tentunya kita harus mengikuti teladan dari kehidupan Rasul Paulus. Rasul Paulus dalam bacaan kita setelah menerima keselamatan dari Yesus, ia menyatakan tekadnya bahwa dia selalu ingin mengenal Yesus. Mengenal bukan hanya dalam arti memiliki pengetahuan tentang Yesus,
tetapi juga berarti mengalami Yesus di tengah kehidupan. Mengenal Yesus adalah menyatu secara intim dengan Yesus melalui pengenalan dan pengalaman dengan Yesus, seperti sifat Paulus yang diubahkan menjadi serupa dengan sifat Yesus. Jemaat yang diberkati Tuhan, ada dua hal penting yang terjadi ketika seseorang itu benar-benar mengenal, mengalami, dan menyatu dengan Yesus Kristus. Yang pertama, dia akan mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Kuasa ini merupakan sumber kekuatan yang memberi kemenangan dan kekuatan di dalam penderitaan bahkan kematian. Kedua, dia akan menyatu dan mendapat bagian dalam penderitaan Yesus Kristus. Penderitaan dan kematian Yesus adalah perwujudan cinta kasih kepada manusia yang berdosa. Rasul Paulus sadar bahwa menyatu dengan Yesus bukan hanya menyatu dengan kekuatan Yesus, tetapi juga menyatu dengan penderitaan dan kematian Yesus. Bahkan menurut Paulus, kesediaan dan kesetiaan untuk memikul salib, untuk berkorban, dan bahkan untuk mati bagi pelaksanaan misi Allah, membuat Paulus sungguh-sungguh mirip dan serupa dengan Tuhan Yesus. Tetapi untuk berkorban dan mati seperti Kristus, Paulus membutuhkan kekuatan, kuasa, dan kebangkitan Yesus. Itulah yang menjadi kekuatan untuk mengalahkan segala kelemahannya. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, milikilah komitmen untuk semakin mengenal, mengalami, menyatu dengan Yesus Kristus. Kiranya kita juga mengalami kuasa Yesus, yaitu kuasa yang memampukan kita untuk hidup dan melayani Tuhan dengan penuh kesungguhan dan berkorban, bahkan dengan setia memikul salib seperti Yesus yang sudah lakukan untuk kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk sapaan teduh kami pada hari ini, di mana kami boleh belajar bagaimana kerinduan Rasul Paulus di dalam kehidupannya. Dia ingin mengenal Yesus di tengah-tengah kehidupannya. Tentunya firman ini juga Tuhan menjadi pendorong bagi kami ya Tuhan, untuk tetap semakin belajar mengenal Yesus di tengah-tengah kehidupan kami. Sebab dengan belajar mengenal Yesus dengan kuasa dan kebangkitannya, itu merupakan satu kebahagiaan dan sukacita yang terbesar bagi kami. Bapa surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh pendengar sapaan teduh dimanapun berada. Tuhan memberkati ketika berbagai persoalan, berbagai permasalahan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan tetap memberikan kekuatan bagi seluruh pendengar sapaan teduh. Dan juga ketika ada jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan kiranya bilur-bilur darah Tuhan Yesus yang menyembuhkannya. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, secara khusus untuk GBKP Runggun Bogor Barat Bapak. Tuhan memberkati seluruh para pelayan Tuhan, baik pendeta, pertua diaken, emeritus, dan juga pengurus kategori, pengurus sektor, pengurus lembaga-lembaga ya Tuhan. Tuhan memberkati Bapak supaya program-program yang ada di tengah-tengah Runggun Bogor Barat dapat memajukan iman seluruh jemaat Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk BP Klasis kami Jakarta Kalimantan. Tuhan memberkati supaya dengan pelayanan Bapak banyak jemaat yang dijangkau, runggun-runggun yang bertumbuh imannya melalui pelayanan BP Klasis kami. Bapa surga, ini doa kami ya Tuhan, berkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Kiranya tangan pengasihan Tuhan yang tetap menjaga dan menemani kehidupan kami. Ini doa kami Bapa. Ampunkan segala dosa pelanggar kami Bapa, sebab kami datang di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Tuhan memberkati kita seluruh pendengar Sapaan Teduh dimanapun kita berada.